rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan dari buku Fikih Al-Muyassar. Sekarang kita masuk pada bagian yang kelima dari bab sholat sunnah, yakni hukum sholat witir, keutamaan dan waktunya. Hukum sholat witir ini adalah sunnah muakkad, ya, atau sunnah muakkadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dan menganjurkannya. Seraya beliau bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, yaitu Maha Esa, mencintai yang witir, yakni yang ganjil. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Al-Quran, jadi orang-orang yang suka baca Quran, yang penghafal Quran, pengajar Al-Quran, berwitirlah kalian. Maksudnya sholat witirlah kalian. Karena sesungguhnya Allah itu witir, yaitu Allah Maha Esa. Dan mencintai yang witir, yaitu yang ganjil. Ya. Kemudian Bapak-Bapak, waktu mengerjakan sholat witir itu adalah antara sholat Isya, maksudnya setelah kita melaksanakan sholat Isya, dengan sholat subuh berdasarkan ijma para ulama, yang mendasarkannya pada perbuatan dan sabda Nabi. Beliau bersabda, Innallaha amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Salatul witri ma bainal isya ila tulu'il fajri. Sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian melalui sebuah sholat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, daripada punya mobil Lamborghini atau mobil sport yang mewah Bapak-Bapak kalau di zaman sekarang, yaitu sholat witir yang waktunya antara sholat Isya sampai terbitnya fajar. Jadi habis kita sholat Isya, Bapak-Bapak rahimakumullah, kita bisa langsung sholat witir tuh waktunya. Sampai masuk adzan yang pertama. Ya, masuk adzan yang pertama. Nah, kalau udah masuk adzan pertama, kita lagi sholat tahajud, kita buru-buru witir. Nah, itu ya. Dan mentok-mentoknya adalah adzan subuh yang kedua. Ya, karena memang adzan subuh, Bapak-Bapak, itu ada dua. Adzan pertama dan adzan yang kedua. Baik. Bila fajar terbit, maka tidak ada sholat witir. Maksudnya kalau udah adzan subuh, nggak ada lagi sholat witir. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul laili masna masna. Faida khosya ahadukumus subha sholla rok'atan wahidatan. Tutiru lahu ma qad sholla. Yang artinya sholat malam itu 2 rakaat. Maksudnya, kalau kita sholat malam, Bapak-Bapak, kita kerjakan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Ya. Lalu bila salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat. Jadi sholat witir. Ya. Dan di mana dia sholat witir tersebut mengganjilkan untuknya sholat yang telah dilakukannya. Dan hadis ini adalah dalil keluarnya batas waktu sholat witir dengan masuknya waktu subuh, yakni terbit fajar. Jadi Bapak-Bapak rahimakumullah, ya, sholat witir ini adalah penutup sholat, ibaratnya begitu. Jadi kalau misalkan kita udah bangun malam, ya sholat tahajud, nah ditutup dengan witir. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, yang lebih jelas darinya sebagai dalil adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, disahihkan juga dari Abu Awanah dan lainnya bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi watran atau witran. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witru." Yang artinya barang siapa yang sholat malam, sholat tahajud, maka hendaknya menjadikan witir sebagai akhir sholatnya, yaitu penutupnya. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu. Lalu apabila terbit fajar, maka telah habislah waktu seluruh sholat malam dan witir. Ya.
Kemudian di sini para ulama mengatakan, bapak-bapak, sholat witir di akhir malam lebih utama daripada di awal malam. Akan tetapi, bagi siapa yang merasa tidak mungkin bangun karena lelah, capek, ya Pak ya, di akhir malam, maka dianjurkan menyegerakannya di awal malam. Dan bagi siapa yang merasa bisa bangun di akhir malam, maka dianjurkan menunda sholat witir tersebut sampai akhir malam. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalah, wa man tami'a an yaquma akhiral laili falyutiru akhiral laili, fa inna salatal akhiril laili mashhudun wa dzalika afdal." Yang artinya barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka ini kata Rasulullah, bapak-bapak, hendaklah ia berwitir di awalnya. Maksudnya setelah sholat isya, dia takut nih nggak bisa bangun malam, maka dia langsung sholat witir boleh. Ya, habis sholat isya, terus dia sholat sunnah rawatib, setelah isya sholat ba'diyah, kemudian dia sholat mungkin 2 rakaat dulu ya, lalu dia sholat witir ya 1 rakaat seperti itu. Nah, maka hendaknya ia berwitir, barang siapa yang berharap bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya ia berwitir di akhir malam. Karena sesungguhnya sholat di akhir malam atau sholat tahajud dari mulai sepertiga malam hingga akhir malam, bapak-bapak, kira-kira dari pukul 12:30 sampai jam 3 atau 3:30, itu disaksikan oleh para malaikat. Dan hal itu lebih utama. Ini lebih afdol ya. Begitu. Tetapi bapak-bapak rahimakumullah, bisa jadi ini kata para ulama, orang-orang yang memang dia udah capek, misalnya berangkat kerja kena macet, aduh udah gitu lagi musim banjir sekarang kan ya, aduh kayaknya nggak bisa nih bangun witir, capek banget besok harus kerja. Lalu dia sebelum tidur dia sholat witir. Bisa jadi itu lebih afdol untuk dia. Ya, walaupun memang derajatnya tidak setinggi sholat di akhir malam. Kenapa? Karena dia berusaha melatih dirinya, berusaha untuk mengamalkan apa yang dia ketahui dari sholat witir ini. Ya, kadang bapak-bapak sesuatu yang afdol itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hakim, maha bijaksana. Dia melihat hambanya, ini hambanya dia tahu misalkan gini, hujan itu adalah salah satu sebab dibolehkannya kita sholat di rumah. Tapi karena sholat hamba ini semangat gitu kan, saya mau sholat berjamaah di masjid, tetap jalan pakai payung, pakai jas hujan, maka sholat yang tadinya lebih afdol di rumah bisa jadi itu lebih afdol. Nah, itu sholat di masjid. Ya, seperti itu. Ya, karena dilihat kondisi hamba tersebut. Tentunya ini bukan penilaian manusia, melainkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu maha asyakur, maha bersyukur atas segala apa amal soleh yang dikerjakan oleh para hambanya. Kemudian, bapak-bapak, kita masuk bagian yang ke-6, tata cara sholat witir dan jumlah rakaatnya. Para ulama mengatakan di sini, sholat witir minimal 1 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang marfu, al-witru raka'atun min akhiril laili. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Maka hendaklah dia sholat witir 1 rakaat, ya, di mana ia mengganjilkan untuknya sholat yang telah dilakukannya. Kemudian bapak-bapak boleh witir dengan 3 rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini yang masyhur. Orang taunya kalau witir itu berapa rakaat bapak-bapak? 3. Dan ini memang hadis yang masyhur. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam 4 rakaat.
4 rakaat di sini kata para ulama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka jangan kamu tanya betapa bagus dan lamanya sholat Rasulullah. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, ya ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya sholat Rasulullah. Kemudian beliau menutup sholat tersebut dengan 3 rakaat, yaitu sholat witir. Ya. Kemudian para ulama lanjutkan, sholat witir 3 rakaat ini boleh dilakukan dengan 2 salam berdasarkan perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana diriwayatkan dari Nafi. Anna Abdullah bin Umar kana yusallimu baina raq'ati baina raq'atin baina raq'ati war raq'ataini fil witri hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Bahwa Abdullah bin Umar pernah mengucapkan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat di dalam sholat witir. Sehingga dia memerintahkan kepada budaknya di sela-sela sholat tersebut sebagian hajatnya. Maksudnya Bapak-Bapak, ini juga dilakukan di kebanyakan masjid. Kalau witir itu 2 rakaat dulu, terus salam, bangun lagi 1 rakaat, terus salam. Ini boleh witir seperti ini. Boleh juga 3 rakaat langsung 1 salam. Ya, 3 rakaat langsung 1 salam. Ya, dan ini berdasarkan hadits Aisyah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Rasulullah tuh kalau salat witir 3 rakaat langsung dan tidak duduk, maksudnya enggak tahiyat kecuali di rakaat yang terakhir, yaitu di rakaat yang ketiga. Kemudian para ulama mengatakan salat witir itu tidak dilakukan dengan 2 tasyahud dan 1 salam agar tidak sama dengan sholat maghrib. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Ya, jadi bapak-bapak rahimakumullah, baiknya itu kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat witir yang 2 rakaat salam, terus bangun lagi 1 rakaat salam, hendaknya kita dijeda dulu. Jangan sampai kayak meniru sholat maghrib. Ya, kita jeda dulu. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi. Kita duduk dulu sebentar, kira-kira ya beberapa detik. Terus kita bangun, baru kita sholat witir yang 1 rakaat. Ya, begitu. Ya. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah ya. Ya, nggak boleh sholat witir itu kayak sholat maghrib. Ya. Kemudian para ulama melanjutkan di sini boleh witir dengan 7 atau 5 rakaat tanpa duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan wa yutiru min dzalika bi khamsin wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam 13 rakaat. Beliau melakukan sholat witir darinya dengan 5 rakaat dan tidak duduk pada 1 rakaat pun kecuali di akhirnya. Berarti kalau misalkan gini bapak-bapak perhitungannya, Rasulullah ini sholat 13 rakaat. Berarti beliau sholat 8 rakaat, ya 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kemudian beliau langsung sholat 5 rakaat. Ya, 1 salam di akhir. Nah, kayak gitu. Ini dihitung 13 rakaat. Kalau taraweh yang masyhur sekarang itu kan 8 rakaat tahajud, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, 3 rakaat terakhirnya witir. Ya, kalau Rasulullah 8 rakaat tahajud, witirnya 5. Kemudian berdasarkan hadis Ummu Salamah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yutiru bi sab'in au bi khamsin la yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalamin. Rasulullah pada salat witir dengan 5 atau 7 rakaat, di mana beliau tidak memisahkan di antaranya dengan salam maupun ucapan. Kesimpulannya, bapak-bapak rahimakumullah, sholat malam itu rakaatnya tidak terbatas. Boleh dilakukan berapa rakaat. Ya.
Tapi kalau ditanya Ustadz yang sunnah berapa? Yang sunnah itu 11 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 witir. Ini yang sunnah. Ya, boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Terserah bapak-bapak mau berapa rakaat semampunya. Ya, witir pun demikian. Kalau ditanya witir yang afdol tuh berapa? 3 rakaat, 5 rakaat, atau 7 rakaat satu salam. Atau boleh juga 3 rakaat dengan 2 salam. Ini 2 rakaat pertama dulu satu salam, lalu satu rakaat lagi satu salam. Ya, boleh. Jadi di sini dari berdasarkan hadis-hadis yang kita baca, Bapak-bapak rahimakumullah, bahwa sholat witir itu boleh kita kerjakan dengan jumlah rakaat yang terserah apa yang kita inginkan. Makanya Bapak-bapak rahimakumullah nggak usah ribut. Kalau lagi taraweh, wah di sana 23 rakaat, di sana 11 rakaat, di sana 13 rakaat, wah di sana 40 rakaat. Nggak usah ribut. Karena memang ada ya keterangan dari para ulama. Ya, seperti itu. Tapi Ustadz yang sunnah kan 11. Iya, yang sunnah 11 ya. Bukan berarti orang yang tidak mengerjakan 11 rakaat itu melakukan kebid'ahan, tidak. Ya, karena banyak sekali keterangan-keterangan dari para ulama di zaman dahulu pernah dikerjakan 23 rakaat, 40 rakaat, dan lain-lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, Bapak-bapak rahimakumullah. Mungkin untuk sesi yang kedua dari kitab Fikih Muyassar kita cukupkan dulu. Insya Allah pada pertemuan Fikih Muyassar berikutnya kita masuk bagian yang ketujuh, yaitu waktu-waktu yang dilarang dalam melakukan sholat sunnah. Sampai Pak sini ada Ustadz, pertanyaan Bapak-bapak? Ya. Pak Ustadz kalau udah sholat witir misalnya takut nggak kebangun terus habis maghrib ya, misalnya habis isya sholat witir, tapi Mm-mm. kalau kebangun misalnya tahajud sholat witir lagi apa enggak Pak Ustadz? Pertanyaan bagus sekali ini, Masya Allah. Tadi saya mau bahas Pak, tapi lupa. Alhamdulillah Pak Giarto nanya. Ada kasus Bapak-bapak. Pak Giarto, qadarullah capek banget kan ya, Ustadz. Saya akhirnya sholat witir dulu. Takut nggak bangun. Nggak taunya. Alhamdulillah. Bangun Ustadz jam 2. Alhamdulillah kebangun. Udah bangun, nggak bisa tidur lagi. Pengen sholat tahajud. Boleh sholat tahajud. Tapi nggak boleh witir lagi. Oke. Ya Pak ya. Jadi kata para ulama, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Begitu. Ya jelas Pak Giarto ya. Siap Ustadz. Nah, Bapak-bapak, bagi yang udah terbiasa sholat malam 11 rakaat, Ustadz Anda udah terbiasa 11 rakaat tiap malam, Alhamdulillah bagus. Sholat malam itu Pak, nggak kayak orang-orang pikir loh. Sholat malam itu Bapak mau baca kulhu, falak, nas itu nggak masalah. Orang mikirnya, pernah saya nanya, Ustadz, kalau sholat malam saya kan hafalannya dikit Ustadz. Nggak apa-apa, Bapak baca inna atoina, wal asri, baca surat-surat pendek. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Baca surat-surat pendek nggak masalah. Ya, udah kebiasaan nih, 11 rakaat. Qadarullah sakit, qadarullah lagi safar, qadarullah, ya pokoknya nggak bangun. Nah, besok paginya boleh diganti dengan duha. Duha yang sama, rakaatnya 8 rakaat kah, atau 10 rakaat kah, boleh. Ya, begitu Bapak-bapak. Misalkan malamnya nggak bisa sholat malam 11 rakaat, duhanya lebih dari 2 rakaat. Entah itu 4, entah itu 6, itu 8, tidak masalah. Tapi bagi yang kerja di kantor, Bapak-bapak, perhatikan, nggak boleh kita ini melakukan sholat sunnah apabila kita melalaikan kewajiban kita bekerja. Itu tidak boleh, dan itu dilarang oleh para ulama. Ya, begitu. Kecuali memang atasan kita itu sudah maklum. Si fulan ini biasa sholat duha, tapi pekerjaannya udah beres. Tapi nggak ada kewajiban yang lain. Itu dimaklumi sama atasan, dibolehkan, maka itu terserah. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja Bapak-bapak rahimakumullah. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.